Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan kembali mempelajari materi fikih kelas 8. Tapi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, silahkan anak-anakku amati gambar sebagai berikut. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Gambar pertama, ada pemain sepak bola yang sedang bersujud di tengah lapangan. Gambar yang kedua, ada orang yang sedang bersujud di masjid atau musola dan di depannya terdapat kitab suci Al-Quran. Untuk mengidentifikasi ini maksudnya gambar apa? Ada yang tahu mungkin? Kita akan mempelajari dua sujud yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda ini. Apa namanya? Di gambar yang pertama namanya adalah sujud syukur, dan pada gambar yang kedua namanya adalah sujud tilawah. Materi kita hari ini sujud syukur dan sujud tilawah. Tujuan pembelajarannya diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap tunduk, patuh dan syukur kepada Allah, mampu menunjukkan sikap jujur, santun, tawaduk, dan menghormati sesama, memahami pengertian sujud syukur dan sujud tilawah, serta sebab-sebabnya dengan baik. Kemudian peserta didik mampu mengimplementasikan tata cara sujud syukur dan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan tata cara sujud syukur dan sujud tilawah dengan benar. Baik, kali ini kita langsung masuk ke sujud syukur. Ada yang tahu anak-anak apa itu syukur? Ya, syukur itu artinya secara bahasa adalah berterima kasih. Jadi, sujud syukur itu artinya adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil sujud syukur adalah sebagai berikut. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu au yubashshiru bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Kemudian hukum sujud syukur dan hukum syukur itu sendiri. Adapun hukum syukur atau hukum bersyukur kepada Allah adalah wajib. Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Wajib ridho dengan takdir Allah meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Jadi sujud syukur ini hukumnya sunnah ya. Selanjutnya, sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Itu dia sebab-sebab sujud syukur yang harus anak-anakku ketahui ya. Kemudian selanjutnya, syarat sujud syukur adalah
Yang pertama, suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Kemudian, rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang pertama yaitu niat. Niat adalah menyengaja mengerjakan sujud syukur. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam sesudah bangun dari sujud. Dan yang terakhir adalah tertib atau urut. Adapun niat yang dibaca untuk sujud syukur adalah nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian bacaan doa yang dibaca pada saat sujud syukur adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Kemudian selanjutnya hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur yang pertama yaitu mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Yang kelima, mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. 6. Membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Itulah rangkaian pembelajaran tentang sujud syukur. Kemudian kita ke pembahasan yang kedua ya. Pembahasan yang kedua adalah tentang sujud tilawah. Kita masuk ke pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah berarti adalah bacaan. Ya, pengertian tilawah berarti bacaan. Karena dia berasal dari bahasa Arab tala yatlu tilawatan, yang artinya sama dengan qara'a yaqra'u, qira'atan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah itu ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Bagaimana hukum sujud tilawah? Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Namun apabila terjadi dalam sholat jamaah, maka makmum wajib mengikuti imam. Kemudian dalil sujud tilawah adalah sebagai berikut. Hadis yang artinya dari Ubaidillah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah yang menjadi dasar adanya sujud tilawah. Kemudian syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Kemudian kita masuk ke rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama yaitu niat melakukan sujud tilawah. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. 4. Duduk sesudah sujud atau tanpa membaca tasyahud.
5 salam, dan 6 tertib. Kemudian bagaimana niat sujud tilawah? Niatnya adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian selanjutnya bacaan sujud tilawah. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah ini sama dengan bacaan sujud syukur, yakni sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, zat yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Jadi sebab sujud tilawah adalah membaca atau mendengar ayat sajdah sedang dibaca. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah. Apa saja? Berikut adalah ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Yang keempat surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima surat Maryam ayat 58. Yang keenam surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh surat Al-Hajj lagi ayat 77. Yang kedelapan surat Al-Furqan ayat 60. Yang ke-9 surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Yang ke-10 surat As-Sajdah ayat 15. Kemudian yang ke-11 surat Shad ayat 24. Yang ke-12 surat Fussilat ayat 37 sampai 38. 13 surat An-Najm ayat 62. 14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. 15 surat Al-Alaq ayat 19. Itulah ayat-ayat sajdah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika kita membacanya atau mendengarnya dibaca oleh orang lain, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun tata cara sujud tilawah adalah ada dua caranya. Yang pertama di dalam sholat. Jadi ketika melakukan sujud tilawah di dalam sholat, caranya bagaimana? Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali, tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah, kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud, tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Artinya, bila kita membaca atau mendengar ayat sajdah di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram biasa, langsung sujud dan kemudian membaca doa sujud tilawah. Setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam. Kemudian selanjutnya adalah hikmah sujud tilawah. Hikmah sujud tilawah yang pertama dihindarkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. 3. Mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Mencipta. 4. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh kepada sesama. 5. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah sujud tilawah. Nah, kali ini kita sudah sampai di pembelajaran akhir. Kita sudah mempelajari sujud syukur dan juga sujud tilawah. Selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan evaluasi berikut ini.
Ada 5 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Silahkan nanti dikerjakan di rumah masing-masing agar mampu menambah kefahaman terhadap materi sujud syukur dan sujud tilawah. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.